Gue takut salah deh, ini bener buat apa? Full frame apa enggak ya? Ada brandingnya coy. Gue nggak tahu ini gue bisa kasih lihat nggak ya? Ini kayaknya bakal cocok banget sih sama FX3. Halo semuanya, selamat datang di channel Asi Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen unboxing jajaran lensa Cinema yang gue rasa bakal cukup menarik, terutama buat para pengguna kamera Cinema yang lininya kayak si FX3 ini. Itu adalah kamera mirrorless full frame yang ala-ala Cinema gitu ya. Jadi ini kita lagi ada FX3 dipinjemin sama bursa kamera profesional, tapi sekaligus kita juga lagi disuruh cobain. Mungkin bukan disuruh kali ya, dapat kesempatan gitu ya buat nyobain sebuah lensa yang cukup unik menurut gua dengan nama lensa Taipu. Gue nggak tahu cara penyebutannya gimana, dan ini brand yang masih baru banget buat gua. Walaupun katanya sih ini banyak, jadi brandnya sendiri itu banyak bikin lensa buat ya kayak jajaran kamera-kamera Leica gitu ya. Jadi mungkin brand yang cukup spesifik gitu kan, makanya gue juga belum pernah denger. Tapi gue rasa ini bakal menarik karena dia membuat lensa Cinema untuk kamera full frame dengan ukuran yang cukup kecil. Dan ini adalah lini baru mereka, yaitu adalah lini Cinemanya yang namanya adalah Cimera C, Cineline gitu ya. Dan kita bisa lihat keduanya ini punya T1.5. Jadi kalau lensa Cinema buat yang belum tahu, mereka nggak pakai F gitu ya. Untuk bukaannya mereka bilangnya itu pakai T karena measurementnya berdasarkan transmisi cahaya yang bisa melewati lensanya gitu ya. Jadi bukan masalah ukuran bukaannya, tapi lebih ke transmisi cahayanya biar apa ya, intensitas cahaya yang sampai ke sensor itu sama gitu ya, itu seragam gitu. Dengan bukaan T yang sama, itu otomatis tidak ada perbedaan exposure sama sekali. Harusnya seperti itu. Tapi ya kita sambil lihat, kita sambil unboxing aja. Ini ada 28 mm E-mount, ya otomatis kita dikasih pinjemnya yang E-mount juga. Walaupun gue nggak tahu sih dia bakal tersedia buat apa aja. Ya ini di sini kayaknya nggak ada apa-apa. Oh, kita dapat kunci-kuncian gitu, menarik juga. Ada baut, ada brandingnya coy. Gue nggak tahu ini gue bisa kasih lihat nggak? Ini akan sangat berat, tapi di situ ada tulisan Taipu. Agak niat gitu ya untuk sebuah kunci-kunci kayak gini sampai di branding. Lalu kita dapat beberapa ini juga nih, kayak semacam baut gitu. Tapi kita langsung aja lihat lensanya sendiri. Kecil banget. Gue takut salah deh, ini benar buat apa? Full frame apa enggak ya? FF prime nih di sini tertulis juga ya. Full frame prime lens gitu kan. Tapi ini kecil banget. Kecil banget sampai ya agak absurd gitu sih, dan ukurannya sangat kecil dan bobotnya itu enteng juga. Jadi mungkin kalau buat dipasangin gimbal atau semacamnya lumayan oke. Tapi ya kita tidak tahu, kita coba nanti. Cuman build quality proper Cinema ininya sih enak ya. Maksudnya slide-nya tuh smooth, dan emang rata-rata lensa Cinema gini sih, cuman slide-nya enak, dan ya karena ukurannya cukup kecil mungkin buat dioperasikan sendiri gitu ya, itu masih enak. Nih kalian bisa lihat dia logonya Taipu di situ, dan kalau kita buka, yang menarik dia ukurannya masih cukup kecil ya. Dia punya filter thread gitu. Untuk sebuah lensa Cinema, gua rasa itu agak jarang yang punya filter thread. Dan filter threadnya sendiri, setahu gua gue nggak tahu pernah lihat di mana, kayaknya gue sempat lihat di websitenya atau gimana, tapi nanti kita konfirmasi lagi. Tapi kalau nggak salah ukuran filter threadnya ini ukuran 67, yang itu lumayan common di lensa-lensa kita, lensa Viltrox kita, lensa Sigma kita gitu ya, itu lumayan common gitu lensa mirrorless kita dengan filter thread ukuran 67 mm. Tapi ya nanti kita lihat lagi. Kita langsung buka. Ini kayaknya bakal cocok banget sih sama FX3. Gue sampai susah ya megangnya karena hampir semuanya tuh ring gitu, yang nggak gerak ya bagian sini, bagian depan, sama bagian belakangnya. Tapi wah ganteng sih, gue demen sih, ini asik banget tampangnya. Yap, ini kayaknya dia memanfaatkan keseluruhan, tidak ada vignette juga. Fokusnya ya fokus throw-nya agak jauh ya karena ini adalah lensa Cinema. Gue juga nggak notice kayak chromatic aberration yang parah gitu ya. Coba kalau ngadep gue, kayaknya nih asik juga nih. Gue nggak tahu deh karakter bokehnya kok kayaknya unik ya. Cuma gue nggak bisa kasih lihat ke kalian sekarang karena di sini nggak ada memorinya. Tapi kayak kok kayak sinematik gitu. Apa lensanya kotor? Di versi 28 mm ya. Kita coba ganti ke versi yang satunya.
Oke, kita buka yang satunya. Ini berarti 35. Oh, nggak terlalu jauh ya. 28, 35, deket banget sebenarnya. Cuma ya menyesuaikan kebutuhan aja. Sama dia harusnya ada 4 ya. Ada 4 lini. Mungkin kita pajang aja di websitenya. Cuman untuk sampelnya yang ada di Indonesia sekarang yang kita dikasih pinjam itu 2 ini dulu. Tapi mereka menganut konsep yang lagi lumayan rame sebenarnya di jajaran Cinema ya, dimana ukurannya tuh diusahakan mirip-mirip, ukuran depannya mirip. Jadi kalau kalian pakai rigging atau kalian pasangin di gimbal, itu nggak terlalu repot untuk rebalance atau reset up kayak naruh motor, follow focus dan sebagainya gitu ya. Ini yang versi 35-nya. Sebenarnya di sini juga ada 35 mm gitu kan. Ini tandanya juga lucu ya. Tanda posisi mountingnya tuh pakai titik-titik 3 gitu. Oh, kalau kalian lihat terasa mewah banget. Nah, kalau kita lihat focus throw-nya dia startnya di sini. Dia nggak nyampe 3/4 sih. Karena kalau dia 3/4 harusnya di sisi paling bawahnya itu udah ada. Tapi dia lebih maju lagi ke sini gitu ya. Jadi gue nggak tahu berapa itu ya. Mungkin 2/3 kali ya untuk focus throw-nya ini. Dan kita coba lihat lagi. Ini adalah 35 mm-nya. Sayangnya kita nggak ada memori di sini, jadi ya kalian lihatnya dari atas aja. Kita pakai T1,5. Fokusnya kita atur enak. Layarnya lumayan enak sih, FX3. Kita bisa buat ngatur. Sama di sini ada peaking juga. Gitu ya, 35 ya lumayan oke. Sama ya kita liatin ke sini. Balik lagi, gue nggak lihat ada chromatic aberration yang parah ya. Biasanya sih jajaran lensa Cinema itu kadang ya selain gambarnya agak soft, tapi orang biasanya nyebut itu sebagai karakter juga. Makanya gue sih agak tricky juga untuk review kamera Cinema. Tapi di sini yang gue lihat sih ya gambarnya oke. Soal ketajaman kita belum tahu, kita harus lihat hasilnya. Nanti tungguin reviewnya. Cuma minimum fokusnya emang nggak terlalu deket. Kayaknya minimal ya seginilah. Kita belum tahu harganya berapa. Cuman yang pengen gue tekankan adalah ini lensa Cinema dengan ukuran compact gitu kan, dengan image circle full frame. Jadi kayaknya buat minta semuanya serba perfect sih agak terlalu banyak ya. Nah, itu gambar gue juga oke sih. Kayaknya nih buat kita pakai di luar tuh oke deh. Cuma karakter bokehnya gue belum bisa terlalu lihat ya, karena background kita juga terbatas. Cuman kayaknya kalau lagi di pepohonan atau semacam yang belakangnya agak rame, gue rasa ini bisa menghasilkan bokeh yang lumayan seru. Tapi ya paling itu aja sih. Sedikit kita buat unboxing dulu aja. Nanti kalian tungguin aja reviewnya. Semoga kita bisa kerjain lumayan cepet ya, karena lumayan banyak juga memang sebenarnya yang lagi kita cobain. Tapi ini lensa yang memberikan impression lumayan oke. Sama itu ada brandingnya, si Merace di sisi atasnya. Gue belum kasih lihat. Nah itu keren juga sebenarnya. Taipoh Merace. Taipoh, gue nggak tahu cara nyebutnya gimana. Silahkan kalian mau ngoreksi juga boleh. Tapi ya, itu aja sedikit video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin di belakang kamera Daska. Dan jangan lupa untuk berkarya.